Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dandi Ismail Pratama, mahasiswa Manajemen Bisnis ITS Angkatan 2017 akan memaparkan seminar proposal saya berjudul Analisis Faktor yang Mempengaruhi Purchase Intention Virtual Currency atau item pada mobile game. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Arman dan Pak Faiz selaku dosen pembimbing dan co-pembimbing saya. Kemudian juga yang saya hormati para dosen penguji pada seminar proposal kali ini. Latar belakang dari data dari ISBL tahun 2019 menunjukkan Indonesia menempati peringkat 12 di pasar gaming dunia dengan total pemain game aktif sebanyak 62,1 juta orang. Secara keseluruhan di tahun 2019, industri game di Indonesia menghasilkan sebesar 1,04 miliar US dollar atau setara dengan 15 triliun rupiah. Dan fakta menariknya, pada tahun 2019, tim e-sport asal Indonesia berhasil memenangkan 2 kejuaraan tingkat dunia. Yang pertama ada EVOS Legends di kejuaraan Mobile Legends M1 World Championship 2019 dan Bigetron Red Alien pada kejuaraan PUBG Mobile Club Open Global Final 2019. Tentunya dengan kemenangan ini membuat industri game di Indonesia semakin berkembang dan diminati. Yang pertama, data dari Newzoo menyebutkan pada game revenue pada tahun 2018 tentang di industri game di Indonesia sebesar 1,1 billion US dollar, dan dengan top 3 game yang diminati per platform itu ada pada mobile game, konsol game, dan PC game. Untuk mobile game sendiri yang paling diminati strategi, kemudian MOBA, kemudian action. Untuk konsol game yang pertama Battle Royale, racing, dan strategi. Dan untuk yang PC yang paling diminati MOBA, strategi, dan shooter atau tembak-tembakan. Kemudian Newzoo juga merilis sebanyak 94% dari seluruh pemain di Indonesia melakukan pembelian virtual currency atau item, yang mana ini merupakan tren positif untuk penelitian ini, di mana yang diteliti adalah mobile game yang bersifat free to play. Free to play sendiri adalah istilah untuk permainan yang dapat diunduh secara gratis dan memiliki gameplay yang sama antara pemain yang melakukan top up dan tidak melakukan top up. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama ada apa saja faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian virtual currency pada mobile game, dan yang kedua bagaimana faktor yang mempengaruhi faktor-faktor tersebut mempengaruhi pembelian virtual currency pada mobile game. Tujuan penelitiannya jelas untuk menjawab rumusan masalah yang ke-1 dan kedua. Manfaat penelitiannya saya bagi menjadi 2. Yang pertama ada manfaat akademis, yaitu menjadi wawasan dan pengetahuan terhadap industri game, khususnya pada penjualan virtual currency atau item. Dan yang kedua dapat menjadi dasar penelitian selanjutnya mengenai dunia industri game khususnya di Indonesia. Manfaat praktisnya menjadi rekomendasi bagi perusahaan terkait apa saja faktor yang mempengaruhi seseorang untuk membeli virtual currency atau item pada mobile game, sehingga dapat menjadi acuan atau pandangan untuk menentukan strategi pemasaran dan strategi pengembangan lainnya bagi developer game yang terkait di masa yang mendatang. Kemudian ada batasan dan asumsi. Untuk batasan pada penelitian ini, yang pertama adalah faktor yang diteliti hanya faktor apa saja yang mempengaruhi pembelian virtual item pada mobile game, dan selanjutnya ada penelitian ini hanya melihat dari sudut pandang marketing, dan yang selanjutnya lagi responden yang digunakan hanya pemain yang telah melakukan pembelian virtual currency atau item pada mobile game. Asumsi pada penelitian ini, responden dianggap sudah mewakili pemain yang melakukan pembelian virtual currency pada mobile game, dan yang kedua responden memiliki pemahaman yang sama mengenai topik yang dibahas. Landasan teori. Yang pertama ada game online. Menurut pendapat Hayat et al. Pada tahun 2017, game online adalah permainan dengan jaringan di mana interaksi antara satu orang dengan lainnya untuk mencapai tujuan, melaksanakan misi, dan meraih nilai tertinggi dalam dunia virtual. Kemudian ada perilaku konsumen. Menurut Schiffman dan Kanup tahun 2000, perilaku konsumen adalah perilaku yang ditunjukkan oleh konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghentikan konsumsi produk, jasa, atau gagasan. Selanjutnya ada purchase intention. Menurut Kotler dan Keller tahun 2016, purchase intention adalah bentuk dari perilaku
konsumen yang berkeinginan untuk membeli atau memilih sebuah produk yang didasari oleh pengalaman, penggunaan, dan keinginan pada suatu produk tersebut. Selanjutnya ada Blue Ocean Strategi. Blue Ocean Strategi merupakan strategi yang keluar dari dunia persaingan dengan menciptakan ruang pasar baru dan bersaing serta kompetisi menjadi tidak relevan. Ini untuk yang di sebelah kanan itu ada Blue Ocean Framework yang dimana itu menganalisis faktor-faktor yang akan dihapuskan, dikurangi, ditingkatkan, dan diciptakan pada suatu strategi. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Penelitian ini terdapat 5 penelitian terdahulu dengan penelitian yang utama menjadi penelitian acuan, yaitu penelitian oleh Ballersman dan Griffin pada tahun 2018 yang berjudul Loyalty Towards Online Game, Game Addiction, and Purchase Intention Towards Online Mobile in Game Feature Computer. Selanjutnya ada peta penelitian pada tahap 1 dan tahap 2. Yang pertama, yang di atas ini adalah peta penelitian tahap 1, dan yang bawahnya adalah peta penelitian tahap 2. Untuk research gap pada penelitian kali ini terdapat 2, yaitu objek penelitian. Untuk objek penelitian yang dari penelitian sebelumnya itu merupakan terkhusus satu game dari mobile game tersebut. Tapi untuk penelitian ini saya terbuka bebas, hanya saja semua online mobile game. Dan untuk metode penelitiannya, untuk dari penelitian sebelumnya hanya menggunakan metode SAM. Jika di penelitian kali ini dengan tambahan menggunakan Blue Ocean Framework. Ini model penelitian yang saya pilih. Untuk hipotesisnya ada 7. Yang pertama, kepuasan pribadi secara positif mempengaruhi purchase intention virtual item pada mobile game. Kemudian, social influence secara positif mempengaruhi purchase intention virtual item pada mobile game. Yang ketiga, motivasi hedonis secara positif mempengaruhi purchase intention virtual item pada mobile game. Dan keempat, kemudahan pembelian secara aktif mempengaruhi purchase intention virtual pada mobile game. Yang kelima, price value secara positif mempengaruhi purchase intention virtual item pada mobile game. Yang keenam, loyalitas pada game secara positif mempengaruhi purchase intention virtual item pada mobile game. Dan yang ketujuh, purchase intention secara positif mempengaruhi actual purchase virtual item pada mobile game. Metode penelitian. Data yang dibutuhkan pertama data sekunder, yaitu penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah saya paparkan tadi, dan selanjutnya adalah data primer. Data primer saya kumpulkan dengan cara survei daring dengan menggunakan Google Form yang saya sebarkan ke seluruh Indonesia kepada seluruh pemain online mobile game. Untuk waktu penelitiannya, penelitian ini dimulai bulan Maret tahun 2021 hingga Juli 2021 dengan objek penelitiannya virtual item pada mobile game dan subjeknya pemain online mobile game. Teknik yang digunakan pada penelitian kali ini adalah non-probability sampling dengan jumlah sampel minimal sebanyak 160, yaitu variabel dikali 20, dan kriteria dari responden pertama populasinya itu pemain mobile game, dan yang untuk sampelnya yang pemain mobile game yang melakukan pembelian virtual currency atau item pada mobile game tersebut. Sebelum pada pengujian SAM dia lakukan uji asumsi seperti uji outlier, uji normalitas, linearitas, multiple linearitas, dan homoskedastisitas. Dan juga dilakukan cross-tab dan uji validitas dan reliabilitas. Untuk bahan penelitian yang saya ambil adalah seperti demikian. Terima kasih. Saya Dandi Ismail Pratama pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.